Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan. Oke, di video kali ini saya akan membahas benang Chloe dari Aneka Benang. Ini juga salah satu benang terbaru dari Aneka Benang ya. Nah, seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir ya. Sebelum kita mulai, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta follow semua sosial media kami ya. Dan pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Aneka Benang yang udah support dengan mengirimkan benang-benang terbarunya. Salah satunya adalah benang Chloe. Nah, di sini benang Chloe ini cantik banget ya teman-teman. Kalau saya melihat pertama kali benang ini unik banget ya. Karena motifnya tuh seperti kayak splash gitu atau percikan. Nah, sekarang kita akan lihat detail benangnya ya. Jujur saya jarang ya melihat benang-benang yang motifnya itu splash seperti ini. Biasanya kan kayak dot atau apa namanya sparkle yang kecil-kecil seperti itu. Nah, kalau ini tuh unik banget nih kayak seperti percikan cat seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat nih, benang ini termasuk benang nomor 1 atau fingering. Kemudian untuk panjangnya kurang lebih itu 150 meter. Dan dia itu bahannya 100% katun. Kemudian untuk packagingnya, satu packnya ini adalah 40 gram. Untuk hakpennya ini menggunakan 2,5 mili. Kemungkinan untuk knitting needle-nya juga sama, sekitar 2,5 mili sampai 3 mili. Nah, sekarang kita akan lihat detail benangnya ya. Ini menarik banget nih, ada splash warna merah di bagian dalamnya. Kita akan lihat lebih detail ya. Oke, ini kita akan buka dulu. Jadi benang ini seperti di dalamnya itu ada ringnya ya teman-teman. Kita akan ambil. Nah, ini benangnya itu unik banget nih teman-teman. Jadi benangnya ini pipih nih teman-teman. Jadi seperti benang pita. Kemudian kalau kita lihat lebih detail, ini pilinannya itu pilinan talikur ya teman-teman. Jadi ini aman nih teman-teman, nggak gampang untuk breakout. Kemudian motifnya seperti yang tadi udah saya bilang, ini motifnya itu motif splash. Kalau di sini saya dapat itu warna biru, kemudian ada toskanya sedikit. Di bagian dalam ini ada terlihat warna merah nih teman-teman. Dan kalau misalnya kita raba seperti ini, benang ini halus ya teman-teman. Jadi seperti benang yang teksturnya tuh seperti satin. Jadi tekstur benang ini itu seperti benang satin ya teman-teman. Jadi agak sedikit licin tetapi nggak begitu licin banget karena dia komposisinya 100% katun. Kemudian benang ini pipi, jadi benang ini akan membuat tekstur yang unik nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau bikin project wearables, kemungkinan ini adalah benang yang untuk variasinya aja. Jadi bukan full menggunakan benang Chloe, tapi hanya beberapa bagian tertentu aja yang menggunakan benang ini untuk menambahkan variasi gitu ya di project teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba merajutnya ya. Nah, biasanya benang pita itu bisa untuk macam-macam ya teman-teman. Bisa untuk teman-teman embroidery juga, jadi bisa bikin menggunakan benang pita. Kemudian teman-teman makrame juga bisa menggunakan benang ini. Nah, sekarang kita akan coba merajutnya. Hakpen yang direkomendasikan adalah ukuran 2,5 mili. Jadi saya sebelumnya pernah juga mencoba merajut menggunakan benang pita. Hasilnya itu memang unik banget ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba di sini merajutnya. Biasanya memang benang pita itu digunakan tidak di semua project full ya teman-teman, tetapi hanya sebagai variasi aja di beberapa bagian. Jadi itu supaya menambah nilai project teman-teman menjadi lebih unik. Nah, untuk teman-teman yang menenun atau weaving juga bisa menggunakan benang ini nih, karena hasilnya juga oke banget. Benang ini pipih, jadi cocok juga untuk menenun. Untuk benang Chloe ini bisa dipakai untuk untuk project wearables, tetapi hanya beberapa bagian saja. Kemudian kalau menurut saya sih lebih untuk home decor ya teman-teman. Jadi kayak misalnya untuk sarung bantal atau untuk taplak meja itu akan menjadi project yang sangat unik banget nih menggunakan benang Chloe ini. Kalau untuk amigurumi karena dia benangnya pipih mungkin bisa ya, tapi nggak semua bentukan amigurumi cocok menggunakan benang Chloe ini. Tetapi kalau misalnya teman-teman mau menambahkan hanya di bagian part-part tertentunya saja, misalnya kayak topi amigurumi itu masih bisa. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini cantik banget ya teman-teman. Warna splashnya itu kalau misalnya kita lihat di benang yang aslinya itu kelihatan longgar-longgar. Tetapi ketika dirajut itu hasilnya lebih rapat gitu ya. Jadi warnanya itu bisa tercampur dengan cantik gitu.
Nah, di sini warnanya juga bagus banget ini warna kebiruan. Kemudian kalau kita lihat di sini hasilnya itu tipis banget ya teman-teman, jadi nggak kaku juga. Kemudian ini juga benangnya cukup stretch. Kalau menurut saya sih benang Chloe ini cocoknya untuk bikin taplak meja ya teman-teman. Jadi kayak home decor seperti itu. Taplak meja atau sarung bantal masih bisa. Kemudian untuk bentukan-bentukan lace itu hasilnya pasti bagus banget menggunakan benang Chloe ini. Kalau misalnya teman-teman mau bikin project-project wearables, kalau benang Chloe ini hanya di beberapa bagian saja ya teman-teman. Jadi hanya sebagai variasi seperti itu. Nah, teman-teman kalau mau cobain benang Chloe, nanti link pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi ya. Teman-teman bisa langsung cek aja ke situ. Oke, itu tadi review singkat saya tentang benang Chloe, benang terbaru dari Aneka Benang. Semoga ini membantu teman-teman semua. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.